Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoinnya itu adalah CHZ ya. Udah lama nggak bahas CHZ. Kebetulan kemarin juga ada yang request untuk koin CHZ. Jadi ya kita akan bahas. Kemarin juga udah diupload untuk video Bitcoin dan juga Tron ya, atau TRX ya. Jadi beberapa area pantauan mungkin buat pertimbangan teman-teman juga kemarin udah di update. Kemudian ya untuk hari ini news eventnya ya ini jam sekitar setengah 8 malam ya, ada core durable goods order ya. Kemudian juga di sini ada FOMC member bulat speak juga teman-teman. Kemudian ada manufacturing PMI. Jadi ya bisa di prepare lah ya, ini sekitar jam setengah 8 sampai jam sekitar setengah 9 malam lah ya. Jadi ini bisa dipantau juga mungkin buat teman-teman yang lagi ada ongoing trade ya. Oke, next, jadi kita akan bahas untuk si Bitcoin terlebih dahulu, khususnya secara time frame daily seperti biasa. Nah, jadi pembahasannya itu kurang lebih masih sama karena price-nya itu masih bergerak di situ-situ aja sebenarnya. Kemarin pembahasan saya memang di sini terbentuk yang namanya bearish engulfing teman-teman ya. Ini pada candle 21 Maret dan di 22 Maret. Cuman kemarin juga sudah saya ada sampaikan gitu ya, kecenderungannya sama nih, bisa aja mengulangi peristiwa sebelumnya. Kemarin ada saya mention kan ke teman-teman sekalian. Memang di sini juga sempat ya pada 29 dan 30 Januari ini adanya bearish engulfing. Tapi nggak semerta-merta harga langsung drop signifikan, enggak. Dia dibawa naik dulu ya, bisa aja di sini sama ya, ngejemput liquidity dulu sebelum akhirnya dia drop. Akhirnya benar-benar masuk ke koreksinya yang ngehit beberapa next target area. Nah, jadi memang skenario-nya kemarin either dia memang lanjut turun atau memang dia sekali lagi push. Maka yang kita dapatkan seperti pergerakan posisi sekarang ini ya. Sebentar, coba saya pakai ini sebentar. Nah, ini pakai pet ya. Memang di sini aja adanya bearish engulfing tapi dibawa naik dulu ya, teman-teman. Istilahnya masih bermain di range ini, baru mungkin nantinya atau next dia memasuki fase koreksi yang lebih besaran lagi atau bahkan ngetes lagi nih ke kisaran $25.000 ya. Jadi ini balik lagi menjadi concern yang saat ini saya pribadi sedang pantau gitu ya untuk si Bitcoin. Jadi sama seperti pembahasan kemarin, jikalau memang nanti si Bitcoin akhirnya masuk ke fase koreksi dan testing kembali di sekitar area $25.000 atau di bawahnya itu di sekitar 24.500 sampai $25.000, itu menjadi area yang bisa kita pantau bersama-sama untuk dipertimbangkan. Mungkin yang mau melakukan DCA lagi atau melakukan buyback dan lain sebagainya. Tentunya tidak all in di satu tempat teman-teman ya. Jadi itu yang perlu dipantau. Bisa aja hal seperti ini terulang kembali nih. Hal seperti ini and then bisa aja terulang kembali untuk di price ini ya. Jadi ketika memang dia udah koreksi di sini, mungkin banyak orang mengira wah ini naiknya udah jauh lebih tinggi, harus masuki fase koreksi yang lebih besar dan lain sebagainya. Sama halnya seperti ini ya, ketika memang dari sini dia akhirnya kena reject dan drop, pasti juga banyak yang beranggapan wah dari sini kayaknya dia bakal masuk koreksi lebih besar lagi atau ngehit kisaran $19.000. Akhirnya harga dibawa naik dulu nih ya, naik dulu baru sekali lagi boom, koreksi yang lebih besar terjadi ya. Jadi mungkin untuk skenario ini bisa dipertimbangkan, bisa aja dia drop dan akhirnya drop di sini dan akhirnya dibawa naik lagi nih sampai sekitar atau mendekati $30.000, baru mungkin nanti mendapatkan koreksi yang lebih besar ya. Sama seperti ini kurang lebihnya teman-teman ya. Jadi palingan itu yang menjadi concern saya pribadi yang perlu dipantau. Tetap aja di sekitar $29.000 itu adalah resist kuatnya untuk si Bitcoin. Beberapa kali percobaan itu kena reject dan ya nggak menutup kemungkinan untuk si Bitcoin kalau memang begini terus ya, memang dia mengalami penguatan tapi sudah mulai bisa dibilang ngos-ngosan ya, dan akhirnya masuk ke fase koreksinya ke sekitar $25.000 ya, bisa aja terjadi yang nanyain gitu ya. Oke, next ini untuk si Bitcoin kita pantau lagi secara time frame yang lebih kecil, khususnya di time frame hourly yaitu 1 jam. Sebelumnya ini pembahasan dia bermain di dalam sebuah channel, cuman udah terbreakdown dan kemarin saya sampaikan di box putih nih sebelumnya menjadi area resistance, support and then ya ini udah di break dan become resistant gitu ya. Sebelumnya ini sempat ke reject teman-teman di sini ya. Precisely di sini sempat ke reject, kemudian drop ya, ngetes lagi ke area resistance sebelumnya, dan sebelumnya di sini kalau saya extend ini menjadi area support dan di area situ pun mendapatkan reaksi nih, naik lumayan signifikan. Yang menariknya adalah ketika dia naik signifikan ini ngetes ke swing high-nya dia and then mendapatkan rejection kembali di sini. Ya, di sekitar $28.800, $28.700 di sini mendapatkan rejection lagi. Dan posisinya ketika dia kena reject sempat mantul lagi nih. Ya di area bawah ini yang sebelumnya saya tandain di sini
di flip kan udah menjadi resisten, di flip menjadi support, mantul lagi, dan posisi terakhir kali untuk si Bitcoin itu tes lagi nih di trendline support ya si channelnya dia, dan mendapatkan another rejection, dan posisinya sekarang ini berada di bawah EMA 21 atau garis warna kuning ini. So ya kita bisa lihat ya ketika prosesnya ini dia udah terbreakdown, retest ya. Ini mungkin akan coba saya perbesar dulu ke time frame yang lebih kecil, 15 menit di sini. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Saya tandain pakai pad ya. Di sini udah drop, mantul, di sini berproses ya. Kemudian another rejection. Ini cuman sekedar retest untuk turun lagi nih. Ya, kalau di lower time frame lagi, time frame 15 menitnya, dia lagi testing di EMA 200-nya. Cuman kalau kita pindah ke time frame 1 jam ya, big possibility untuk si Bitcoin masih melanjutkan penguatannya. Pertama, karena memang dia udah close nih ya, ataupun ya udah breakdown dari EMA 21-nya, ya big possibility dia akan testing kembali ke lowest terakhir dia nih. Ya di sekitar 27.800-an dolar. Itu big possibility-nya. Kenapa di sana situ? Karena terakhir kali momentum datang di situ. Ya, ini ada pemantulan sebelum akhirnya dia sideways kemudian berangsur turun lagi. Ya, jadi yang perlu dipantau adalah area ini dulu aja yang pertama. Ini area ini yang pertama, oke. Lalu area yang keduanya adalah di sekitar area sini. Sebentar. Nah, di sini, teman-teman. Di sekitar area sini. Ya, di sini ini di sekitar 27.296 sampai 27.400-an dolar. Jadi yang nanyain untuk next areanya si Bitcoin, ya ini bisa diperhatikan untuk dua area ini. Next target penurunan atau koreksinya si Bitcoin ya. Jadi kita bisa lihat untuk secara jangka pendeknya, sebentar saya coba tanding pakai ini ya. Ini low, kemudian dia create higher low, and then di sini higher low gitu ya. Cuman kalau akhirnya harusnya kan dia di sini nanjak naik lagi gitu ya, create lagi yang namanya higher low. Kalau misalkan di sini gagal mempertahankan, and then dia malah terbreakdown gitu teman-teman ya, malah break lagi dari lowest terakhir dia di sini, maka ya udah kita bisa bilang untuk secara lower time frame udah adanya transisi dari uptrend menjadi downtrend kembali. Jikalau ini yang terjadi, maka prepare lah untuk si Bitcoin bisa ngetes ke lowest terakhir atau pada 22 Maret 2023 nih di sekitar 26.600-an dolar. Ya, jadi ini dulu yang perlu dipantau adalah strukturnya di sini. Strukturnya kalau misalkan akhirnya dia patah gitu ya, bisa aja dari sini dia pullback untuk retracement aja untuk melanjutkan penurunannya kembali ya. Jadi palingan itu pantauan dari lower time frame untuk si Bitcoin. Next, ini untuk si CHZ. Memang CHZ ini sering banget saya menjadi salah satu koin yang saya manfaatkan lah ya untuk scalping. Dan ya posisi sekarang pun ya kita bisa lihat ya, dia ini terakhir pada 9-10 Maret ini bertahan di level area 0,099 sampai 0,1063 dolar ya. Kita bisa lihat beberapa kali sentuhan, makanya ini saya tandain di level ini, dan ya mendapatkan pantulan pada 10 Maret 2023. Nah, pemantulannya pun nggak terlalu signifikan. Kenapa nggak terlalu signifikan? Yang menjadi concern saat ini adalah si CHZ ini secara daily-nya itu ketahan di EMA 21 dan 34 nih, garis warna kuning dan biru ini. Tuh, kita bisa lihat ya, walaupun memang dia mantul, tapi tidak seperti sebelumnya nih. Ya, ini jauh lebih powerful, jauh lebih signifikan, dan di sini posisinya cuma ketahan ya terhadap EMA 21 dan 34, dan juga sebentar ya. Dan juga di sini adanya area supply secara daily time frame nih, di sini. Tuh ya, ini akan coba saya tandain. Nih, terakhir kali ini drop, pullback di sini, kemudian another rejection lagi, drop lagi 1 2 3 bearish candle besar nih. Ya, ini di sekitar area 0,1232 sampai sekitaran 0,1258 dolar ya. Jadi kalau kita lihat juga nih di extend ke samping, sebelumnya ini juga berfungsi nih untuk menjadi resisten dan support juga pada pergerakan si CHZ sebelumnya ya. Kita coba pindah ataupun turun ke lower time frame ke time frame 4 jam. So far yang perlu diperhatikan untuk posisi saat ini adalah yang pertama, dia memang sudah mengalami pemantulan, tapi akhirnya dia cuma tersideways aja di sini. Ya, di sini area bawahnya satu. Kemudian area sedikit lebih atasnya lagi, ini coba saya tandain teman-teman di kisaran area sini. Nah, ya. Jadi ini menjadi beberapa area concern secara time frame 4 jam. Jikalau memang area ini sudah terbreakdown sama si CHZ, let's say seperti ini teman-teman. Sebentar ya. Di sini kan beberapa kali kena rejection. Saya tandain aja deh di sini ya, satu di sini ya, beberapa kali percobaan kena rejection lagi, dan ini menjadi area krusial atau tahanannya si CHZ. Jikalau memang si CHZ di sini ya loss momentumnya untuk let's say mantul ke next target resist lagi di sini ya,
loss momentum kemudian terbreakdown lagi ya di sini, mungkin waktu retestnya bisa dimanfaatkan untuk si CHZ ngejar area bawahnya. Ya, di sini akan coba saya tandain beberapa area untuk lebih detailnya ya. Tadi kan secara overall. Kalau kita lihat time frame 4 jam. Untuk yang pertama pasti di kisaran sini. Nih, teman-teman ya. Di sini dulu ini di sekitar 0,1074. Next lagi di sekitar berapa? Next lagi di sekitar sini. Ya, kita coba benar-benar pantau dari area-area yang bisa dibilang CHZ itu mendapatkan booster dari area tersebut. Next lagi di sekitar 0,1055 dolar dan di lowestnya dia waktu dia bikin tail candle lumayan panjang ya. Ini di sekitar range 0,1 sampai 0,1029 dolar. Ya, jadi ini beberapa area pantau untuk si CHZ ya. Benar-benar kelihatan ini struggling banget untuk bagian lapis atasnya ini ya. Kita bisa lihat nahan benar-benar pergerakan si CHZ lumayan lama. Jadi kalau misalkan ini udah beberapa kali di testing dan nggak cukup kuat juga untuk ngedobrak, ditambah juga potensi untuk si Bitcoin bisa untuk lanjutin turun, maka bukanlah hal yang nggak mungkin untuk si CHZ. Pertama, visit dulu lah ke area ini satu, dan area kedua ini dulu aja, ini sangat possible untuk dites sama si CHZ. Baru nanti kita pantau nih. Ini untuk di key areanya saya tanda dengan box orange saja. Di sini adalah key areanya dia. Ya, apakah di sini mendapatkan reaksi kembali atau malah endorser bablas ke next target area ya, yang nanyain CHZ. Jadi yang mungkin mau mempertimbangkan buyback atau cicil beli bisa dipertimbangkan beberapa area ini. Tentunya kalian juga bisa pantau dari segi Bitcoinnya juga, nggak cuman dari CHZ ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.